Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Ikatan Dokter Indonesia memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Pemecatan Terawan Agus Putranto dilakukan pada Forum Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat malam. Dalam surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran disebutkan Dr. Terawan Agus Putranto melakukan pelanggaran etik berat. Salah satu yang disorot adalah Dr. Terawan melakukan promosi luas vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Peserta muktamar IDI antri berbaris. Pilih saya Dr. Faris untuk IDI yang lebih keren. Keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperanto sebagai anggota ini. Pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Komisi 9 DPR menyesalkan dipecatnya mantan Menkes Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR menyatakan harus ada jalan keluar dari IDI selain pemecatan Dr. Terawan. Menurut Komisi 9 DPR, masyarakat harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dari Dr. Terawan. Lalu apa yang menjadi alasan pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI? Kita bahas bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 2012-2015 Pandu Riono dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Fraksi Golkar Melkiades Lakalena. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Friska. Sore Pak Melki dan Pak Pandu. Saya ke Pak Pandu. Jadi ini kenapa sih sampai harus dipecat Pak Terawan? Apa sebenarnya permasalahan utamanya? Ini kan sebenarnya proses yang sudah lama ya. Sejak 2013 Pak Terawan Agus Putranto itu sudah diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran. Terutama untuk pelanggaran etika yang waktu itu adalah mempromosikan, menjanjikan, dan tentang terapi yang kita sebut sebagai brainwash, waktu itu terkenalnya demikian. Dan banyak kesempatan undangan diberikan kepada Dr. Terawan untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, tetapi tidak pernah dipakai kesempatan ini oleh Dr. Terawan. Dan kemudian juga diizinkan untuk tetap melanjutkan pelayanan untuk riset. Jadi Kementerian Kesehatan mengizinkan untuk pelayanan yang berbasis riset yang berbasis pelayanan. Tetapi sampai hari terakhir sidang itu yang sudah terakhir sidang yang terakhir tanggal 8 Februari 2022 ini itu tidak pernah mau memberikan hasil klarifikasi baik kepada Majelis Etik maupun kepada Kementerian Kesehatan. Jadi waktu itulah diputus untuk segera mempertimbangkan untuk dicabut keanggotaannya karena sudah tidak ada itikat baik dari saudara Dr. Terawan dalam menjelaskan terapi cuci otak yang sudah dilakukan sejak 2013. Pak Pandu, apa sefatal itu sampai harus berujung pemecatan? Apa hal yang paling krusial? Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter seharusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya bisa, evidence itu hanya bisa dengan hasil penelitian. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Dr. Terawan. Dan tidak ada itikat baik untuk menjelaskan itu walaupun sudah diundang berkali-kali. Oke, saya tanya ke Pak Melki. Baik, saya tanya ke Pak Melki. Apakah alasan-alasan tadi menurut Komisi 9 cukup sampai harus berujung pemecatan Dr. Terawan? Dan kenapa Komisi 9 menyesalkan hal ini?
Pertama saya ini kebetulan ya dari mulai zaman Dr. Fahmi Idris jadi Ketua Umum ID sampai kepada terakhir sekarang kan kemarin yang sudah elektif itu Dr. Slamet Budiarto, yang dikukuhkan Dr. Adib. Ini kan kami berteman bersahabat baik lah ya sama semua teman-teman Ketua Umum ID maupun juga para pengurusnya. Dalam perkawanan kami selama ini tentu saya tahu bahwa kita kepingin agar apapun yang kita lakukan itu semata-mata untuk membantu agar masyarakat Indonesia ini mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan yang ideal untuk berbagai jenis penyakit yang memang diderita. Nah, selama ini memang terkait yang dialami oleh Pak Terawan ini, tidak kurang-kurangnya Komisi 9 mendorong agar dicarilah cara yang paling gampang untuk perbedaan-perbedaan ini semua soal tata cara ketemu, menjelaskan, kemudian bisa diklarifikasi, yang sebenarnya juga dalam konteks keilmuan juga dan dalam konteks manfaat bagi masyarakat. Kalau kita tadi bicara DSA ya, sudah puluhan ribu orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan itu terbukti. Baik yang pertama kali kita tahu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, maupun sekarang saya lihat sudah menyebar di banyak rumah sakit di tanah air. Jadi prinsipnya kalau saya lihat ini, kalau kita bicara dalam konteks kepentingan publik, kepentingan umum, yang tadi catatan dari ID, dari Pak Pandu tadi disampaikan, sebenarnya ini bisa diketemukan. Karena kalau kita bicara kepentingan publik ya. Dan waktu kami pertama kali rapat di Komisi 9, itu lebih dari 60-70% seluruh anggota DPR RI yang hadir dari Komisi 9 itu berterima kasih pada Pak Terawan. Karena suaminya, karena istrinya, karena orang tuanya, karena mungkin dia punya keluarga yang sudah di DSA dan sembuh. Nah, jadi saya terus terang melihat kalau kayak begini, ini perlu ada titik temu antara ID dan Pak Terawan untuk menyelesaikan soal-soal yang bisa diselesaikan secara internal, tapi kepentingan publik jangan sampai terganggu. Karena selama ini publik saya lihat tidak ada satupun yang saya dengar itu protes tentang soal DSI. Nah, kalau sampai ini terjadi kan pasti ini keluhan yang masuk ke kami ini sudah banyak sekali. Ini saya baru dapat perintah lagi sekarang dari Wakil Ketua DPR RI untuk Apa itu? Kalau memang ini terjadi, kita juga harus mulai memproses kembali agar ada kita melakukan evaluasi terhadap undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Ini sudah perintah dari Wakil Ketua DPR RI untuk kita harus juga mengkaji kembali kalau sampai kemudian inovasi-inovasi penting bagi negeri ini kemudian menjadi masalah kayak begini. Gitu. Pak Melki sudah berbincang langsung dengan Pak Terawan pasca pemecatan ini? Saya terus terang kagetnya begini ya, kemarin itu istri saya dioperasi di RSPAD. Istri saya ada dioperasi di RSPAD, saya teman istri saya operasi. Kebetulan waktu itu saya dengan Dr. Hannibal. Kebetulan Dr. Hannibal teman istri saya di LARS ya. Jadi waktu selesai operasi itu, kebetulan Pak Terawan nengokin istri saya di tempat operasi. Saya juga lihat istri saya habis operasi. Baru di situ saya tahu ternyata Pak Terawan dipecat gitu. Nah, karena saya berteman sama Dr. Adib, saya telepon Dr. Adib sebagai Ketua Umum ID sekarang ya, karena sudah dikukuhkan kemarin. Saya bilang Dr. Adib kayak begini ini lebih baik dicari penyelesaiannya. Jangan sampai kemudian kayak begini ini jadi perdebatan publik dan pasti akan larinya ke DPR RI lagi. Kemudian kita akhirnya meributkan hal-hal yang kayak begini yang bisa kita selesaikan secara internal. Akhirnya jadi panjang. Kita masih bicara kepentingan publik. Yang kita pilih kepentingan publik, rakyat hari ini itu sebenarnya sekarang mencari pengobatan jenis apa saja yang penting menyembuhkan penyakit yang dia derita. Nah, soal nanti urusan keilmuan bisa kita atur internal, jangan kita bikin jadi wilayah publik kayak begini, karena ini pasti ramai lagi nanti. Saya tanya ke Pak Pandu, tadi Komisi 9 menyayangkan harusnya dicarilah titik temunya, tidak usah sampai pemecatan seperti ini, Pak Pandu? Iya, kita semua menyayangkan karena proses yang sudah berlangsung selama 2013 itu dan sudah dibahas juga MKEK pada tahun 2018 juga sudah dipanggil DPR dan menjelaskan hasil sidang dan temuan-temuan yang dilakukan. Jadi ini keterbukaan dari Majelis Kode Etik Kedokteran juga sudah dilakukan. Dan juga sudah diundang kembali kepada Bapak Dr. Terawan Agus Purtanto untuk melakukan pertemuan, untuk walaupun selama jadi menteri juga ternyata tidak bersedia datang dengan alasan apapun yang tidak mungkin sulit diterima, dan terus dilakukan sampai terjadi pada rapat Majelis Kode Etik Kedokteran tahun 2018 ini, ya kelihatannya tidak ada itikat baik sama sekali dari saudara Dr. Terawan Agus Purtanto, sehingga Majelis Kode Etik Kedokteran mengirim surat kepada Ketua Umum PPD untuk memecat
permanen Saudara Dr. Agus Putranto sebagai keanggotaan kode etik dokter, sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan permanen tadi permanen. dikatakan begitu Pak Pandu. Tapi tadi Komisi 9 Pak Melki tegas mengatakan bahwa harusnya dilihat juga orientasi manfaatnya untuk kepentingan publik yang sudah dirasakan oleh Betul. banyak masyarakat. Bagaimana ini melihatnya? Ya, sudah dilihat. Tapi kan kita ingin data dan fakta. Fakta ilmiah itu tidak pernah disampaikan oleh Dr. Terawan Agus Putranto. Jadi bagaimana bisa mau ketemu kalau saudara Dr. Terawan tidak mau datang? Kan ini kan kolega juga, semua kolega. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena sesama kolega itu seharusnya bisa dibicarakan duduk bersama. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk duduk bersama karena saudara Dr. Terawan tidak mau melakukan itu. Dampaknya apa agar masyarakat juga paham? Apakah tidak bisa praktik secara permanen? Apakah hak untuk melakukan penelitiannya sebagai dokter juga otomatis hilang atau seperti apa Pak Pandu? Ya, itu kan masalah di luar keanggotaan dokter ID ya. Tetapi ID itu kan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kalau beliau masih bisa dijadikan atau tidak. Jadi kalau bukan anggota ID ya artinya tidak bisa diberikan rekomendasi itu. Ya, apakah pemerintah mau mengizinkan itu kan di luar keanggotaan ID. Jadi semua itu adalah di luar wewenang pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang saya ketahui. Pak Melki, jadi ID lepas tangan begitu, tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Pak Terawan di kemudian hari. Lalu tadi dari perbincangannya Pak Melki dengan Pak Terawan, dengan Pak Adib, apakah sebenarnya masih ada pintu yang terbuka untuk mencabut soal pemecatan ini Pak Melki? Ya, kalau kita semua berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, pasti selalu ada pintunya. Jadi, kebetulan saya juga tenaga kesehatan ya, saya apoteker, jadi saya tahu sumpah Hippocrates, sumpah kita sebagai sesama dokter atau apoteker, karena kami tenaga kesehatan itu, sumpah kami itu adalah untuk mengabdi bagi kepentingan publik. Nah, jadi saya mendengar banyak sekali kisah di balik peristiwa ini yang saya berharap agar teman-teman saya, kolega-kolega saya di dokter bisa dengan bijak mengambil keputusan yang tepat, karena sekali lagi ini usulan yang sebenarnya intern di kita, di tenaga kesehatan, khususnya teman-teman dokter. Nah, tapi ketika ini sudah masuk pada wilayah pemecatan dan menjadi perdebatan publik hari ini pasti akan menjadi suatu kekisruhan baru lagi. Kemarin misalnya kita dengar Pak Jokowi marah sekali terkait dengan kita banyak impor barang, termasuk alat kesehatan. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa kita butuh banyak terobosan-terobosan anak bangsa yang baik untuk bisa kita kembangkan di Indonesia maupun di luar negeri. DSA ini salah satu. Dalam surat pemecatan juga itu terkait dengan vaksin Nusantara misalnya. Dari awal juga karena saya mengikuti dari awal proses ini juga, ya walaupun saya tahu juga ada banyak sekali tantangannya, ya kita memahami, ya tapi juga kita tetap dorong mudah-mudahan ini bisa dipakai sebagai satu penemuan di tanah air. Termasuk juga saya mendengar juga, saya kebetulan karena lagi urus istri di RSPAD juga saya tahu di sini lagi dikembangkan juga bagaimana untuk orang-orang, para teman-teman yang lagi menderita penyakit cuci darah ini, mereka juga bisa dibantu dengan semacam sebuah alat khusus yang lagi dicoba dikembangkan di RSPAD. Jadi banyak penemuan-penemuan yang saya kira kalau kita kembangkan itu sesuai dengan semangat ID. Saya gara-gara kejadian ini saya baca lagi soal ID, saya lihat mereka punya maksud dan tujuan bagus sekali. Di ID itu ada juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ID juga ada juga untuk bagaimana mencoba memajukan anggotanya, mencoba mengajak masyarakat juga bisa lebih sehat dalam berbagai kehidupannya. Nah, maksud saya dalam semangat semacam ini, Mbak Fris, dalam semangat semacam ini, saya berharap agar kita bisa ada titik temunya. Dr. Daeng juga Ketua Umum ID yang kemarin juga kita sudah coba cari cara bagaimana agar hal semacam ini kita tahu, kita bisa cari solusi bersama. Jadi kami percaya begini, Mbak Fris. Jadi sejauh kita bicara kepentingan publik, mestinya ada titik temu. Dan sejauh yang kami ketahui juga, ini kan adalah rekomendasi dari MKEK, yang mudah-mudahan juga nanti pengurus ID yang baru bisa dengan bijak mengambil keputusan yang baik, sehingga nantinya kejadian ini tuh solusinya mudah-mudahan bukan cuma bagi dokter Terawan, tapi juga bagi seluruh dokter Indonesia, bisa nanti tetap mendorong inovasinya, mendorong berbagai macam inovasi tadi ya yang ditekankan begitu. Inovasi yang dikembangkan untuk kepentingan publik, kesehatan dalam berbagai macam bidang ini, tapi juga tentu dalam semangat dengan teman-teman ini juga
tetap diketemukan dalam sebuah forum-forum bersama. Saya mau minta singkat saja masing-masing, mohon singkat dari Pak Pandu juga Pak Melki. Jadi solusinya apa yang bisa dicari? Dari IDI, Pak Pandu, apa masih mungkin ada titik temu tadi yang diharapkan oleh Komisi 9? Kalau saya melihat semangat teman-teman sebagai pengurus PBID ya, itu mereka tidak pernah menutup komunikasi, ya kan? Jadi semangatnya adalah semangat kolegialitas ini yang menurut saya itu tidak pernah dihilangkan dari penyelesaian masalah-masalah yang termasuk praktek kedokteran, termasuk inovasi dan sebagainya. Tidak pernah terjadi pemutusan pihak, selalu dibicarakan. Nah ini yang menurut saya kalau ingin kita pertemukan, dibicarakan, jadi mohon kepada Dr. Terawan untuk berani, untuk terbuka, dan mengklarifikasi kepada teman-teman yang di Majelis Kode Etik Kedokteran dan teman-teman lainnya, karena tanpa komunikasi tidak bisa hanya komunikasi hanya dari PBID, tapi juga tergantung pada Dr. Terawan itu sendiri. Oke, baik. Jadi harus ada komunikasi dua pihak. Pak Melki, bisa menjembatani atau tidak kalau dari DPR? Ya, kalau kami dari Komisi 9, dan bukan cuma dari Komisi 9, tapi dari pimpinan DPR RI juga sudah memberikan atensi bagi soal ini, tentu berharap agar ruang dialog kita bersama bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ada catatan dari IDI terhadap Dr. Terawan juga nanti pasti kami sampaikan pada Pak Terawan. Dari Pak Terawan juga IDI juga sebaliknya, jadi komunikasi bisa bagus. Saya juga dengar dari sisi Pak Terawan, dengan Dr. Adib dan Dr. Daeng yang dulu juga, kita cari titik temunya lah, biar bisa ada penyelesaian kasus ini dengan baik. Karena sekali lagi, yang dilakukan oleh Pak Terawan dan semacam Pak Terawan di tempat yang itu, terus kita dorong ya, inovasi, terus kita dorong mereka menghasilkan berbagai macam terobosan untuk melayani masyarakat dalam berbagai jenis penyakit. Itu yang penting. Titik temunya dicari agar juga tadi semangatnya harus kepentingan publik dan komunikasi bisa terjalin antar dua pihak ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pandu, terima kasih Pak Melki telah bergabung di Kompas. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.